Nah, untuk mensucikan najis mukhafafah itu caranya dengan mempercikkan, ada di sini. Cara menyucikannya lebih dahulu dihilangkan najis itu, kemudian cukup dengan mempercikkan air kepada tempat yang kena najis tadi sampai basah. Contoh, misal ini lantai keramik misalkan kan. Pipis ceritanya itu tuh si bayi tersebut, diangkat dulu kan, diangkat. Ambil lap, sapukan. Kemudian ambil air, misalkan dalam baskom atau dalam ember, ambil air, percikan, dah selesai, suci sudah. Air kencing bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan langsung kena ke mutawasithah. Kalau bayi perempuan, walaupun umurnya baru 1 hari, langsung kena najis mutawasithah. Tapi kalau laki-laki itu pengkhususan. Makanya ada keunggulan dan kekurangan, bukan keunggulan-kekurangan, kelebihan dan kekurangannya antara laki-laki dan perempuan. Kalau masalah najis, laki-laki itu lebih dimudahkan. Tapi kalau masalah akikah, perempuan dimudahkan. Akikah perempuan berapa? 1. Kalau cowok 2 ekor kambing gitu ya. Nah, itu tadi masalah najis, yang najis mukhafafah ya. Intaha. Perhatian yang nomor selanjutnya. Apabila anak itu perempuan, meskipun kurang umurnya 2 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, umurnya cukup 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, pernah makan atau minum berkenyang. Maksudnya itu tulisannya itu tuh makan dan minum yang kenyang selain air susu ibunya sekalipun hanya sekali, maka hukumnya termasuk najis yang pertengahan atau mutawasithah. Tadi sudah dijelaskan ya. Apabila dia atau anak perempuan meskipun umurnya 1 hari atau umurnya cukup 2 tahun atau lebih daripada 2 tahun ya, pas genap 2 tahun atau lebih, atau dia pernah makan dan minum, maka bayi laki-laki tersebut atau orang tersebut dikenakan najis mutawasithah. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Nah, itu loh. Tahnik. Berarti udah ada sesuatu yang selain daripada air susu ibu. Berarti kalau anak laki-laki itu kencing, berarti najisnya bukan dengan mandi. Kalau dia masih dicicipkan, nah sifatnya dicicipkan. Nah di sini dalam ini disebutkan bahwa pernah makan atau minum berkenyang sampai kenyang. Berarti kan misalkan kayak bubur itu kan kenyang kan, nah, atau pisang itu kan kenyang kan. Kalau yang berupa tahnik atau cicip, biasanya tahnik itu pun lembut betul, sampai lembut betul. Karena lambungnya masih belum kuat. Lambung daripada bayi itu masih belum kuat. Biasanya kadang diberi tahnik, di tahnik itu menggunakan kurma ya, atau madu biasanya itu tuh, supaya apa, lidahnya itu tenang. Karena kalau bayi itu tuh dia sudah mengecap yang manis-manis itu tuh, insya Allah fasih. Dia bisa menyebut huruf R tuh bisa. Kalau ada kan orang yang gak bisa menyebut huruf R itu kan, tapi jangan dihina orang bisa menyebut R itu tuh. Nabi Musa tuh gak bisa menyebut huruf R loh. Nabi Musa tuh sampai beliau tuh berdoa Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri. Nah akhirnya apa? Salah satu mukjizat beliau itu kan beliau ngomong walaupun gak bisa menyebut huruf R, yang mendengarkan itu seperti mendengarkan huruf R. Itu Nabi Musa itu. Nah, walhasil kalau yang seperti demikian tetap dia dihukumi masih najisnya mukhafafah karena masih belum kenyang kan? Enggak mungkin lah kamu memberi makan 1 kilo kurma kayak itu, nangis anak orang. Enggak mungkin ya itu. Berarti hukumnya masih ringan. Dua, pertama, kalau ini bayinya lahirnya prematur atau ada penyakit jantung, kan itu dia perlu bantuan infus atau masalah tubuh, itu hukum dia pemakaiannya gimana? Sama yang kedua, persoalan bersuci kan haram. Itu najis, kalau kita sejarah tadi najis. Terus kalau kita sholat, dia memang main di depan sejadah kita atau tempat kita, itu gimana itu? Apakah kita membatalkan sholat tidak tepat atau itu juga imam? Nah, oke, baik. Yang pertama tadi ya. Nah, kalau misalkan bagi bayi yang bayinya itu masih ketika dia lahir prematur kemudian dimasukkan dalam inkubator dan dia tuh diinfus.
biasanya kan diinfus, bahkan sampai di bagian duburnya kan dimasukkan benda sesuatu kan. Kan kalau bayi itu kan nggak bisa jangan disuntik. Memang ada sih disuntik juga, tapi kadang masukkan obat tuh dari dubur kan di sana kan. Nah, karena kasihan bayi itu tuh kan. Nah, jadi yang namanya bayi itu ketika dia itu diberikan infus, diberikan obat dan sebagainya, bagaimana dengan sifat air kencingnya? Tetap sifat air kencingnya masih dihukumkan mukhafafah selama dia masih belum diminumi sesuatu yang sifatnya atau dimakani sesuatu yang sifatnya mengenyangkan, yang membuat dia itu tuh tidak mau lagi memakan itu. Contoh, misalkan dia masih kecil, diberi dot, misalkan umur 3 bulan diberi dot isinya teh, diminumi teh sampai dia melepaskan dengan sendirinya teh itu, nah gak mau lagi minum, kenyang kan, itu dihukumkan najis mutawasitoh sudah. Nah, sudah dihukumkan najis mutawasitoh karena teh kan. Nah, dan itu mengenyangkan. Kalau sifatnya itu tadi sifat di infus atau sifatnya itu tadi sifat yang seperti pengobatan dan lain sebagainya yang Bapak baca di dalam Sabilal, itu masih dihukumkan mukhafafah masih. Karena sifatnya masih pengobatan itu. Tapi nggak tahu ya kalau di dalam mazhab yang lain ya. Kita berbicara di mazhab di dalam kitab yang khusus membahas mazhab-mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang kedua, kucing. Dilema ya memang ya kalau misalkan kucing, apalagi kalau sudah melihara kucing ini nih kan, kadang waduh kita lagi sholat. Nah, bagaimana kalau ketika kita lagi sholat dia itu tuh datang, kadang kalau apalagi yang kecil itu tuh nah, kadang benaik tenang, menaik masuk ke gamis kadang itu kan. Yang susahnya itu pas masuk ke gamis duduk di situ. Kita mau sholat ya, ruku, i'tidal, sujud, duduknya ini nah, duduknya ini gimana ini diusir itu nggak mau dia tuh, gimana caranya? Nah, jadi dihukumkan itu kalian boleh memindah posisi. Sholat kan misalnya kan, masuk dia kan sini kan, sudah merasa ya geser lah, kan nggak batal selama ini tidak bergerak, geser gitu. Nah, gak apa-apa, nggak terlepas daripada sejadah nggak apa-apa, bergeser aja kayak gitu. Nah, kalau masih ngejar, nggak tahu tuh kalau masih ngejar tuh gimana tuh. Nah, jadi caranya, salah satu caranya itu bergeser juga boleh. Nah, yang kedua, apakah ketika ada bulunya itu tertempel ketika kita dalam keadaan sholat, apakah itu dihukumkan najis? Ma'fu, najis tetap, ma'fu tapinya tetap dihukumkan najis tapi ma'fu. Karena najisnya ini adalah najis yang memang dimaafkan. Dan dikibarkan itu tuh pun itu ibarat kita kibarkan kan bisa ada yang berterbangan, ada yang enggak kan, maka tetap dihukumkan ma'fu. Tapi kalau kotoran cicak, enggak ada ma'fu. Enggak ada ma'fu kotoran cicak. Jatuh tak ya sudah. Kalau enggak segera batal. Jatuh misalkan ke sini, kejatuhan najis kan. Boleh enggak kita jentik? Jangan dijentik, jentik menyentuh najis. Tak jentiknya sini najis juga namanya. Ya percuma kan. Jadi bagaimana kalau kami diajari Habib Hussein, beliau ngajari waktu belajar kitab itu kan, kejatuhan najis, langsung gini. Nah ini nah, itu. Tek, saat itu juga tek. Gitu. Lihat kalau masih ada baru berbatal aja dah, berbatal. Ya mau gak mau berbatal, jangan gak berbatal itu karena itu najis itu tadi kan. Nah itu kalau misalkan dia lebih enak tuh kalau pakai surban kan, jatuh surban langsung lepaskan surbannya. Nah begitu juga misalkan ada orang dia ini sholat pakai mikrofon, yang mikrofonnya pakai kabel. Nah, itu sering kejadian tuh, mikrofonnya pakai kabel. Nah sekalinya di bagian kabel tuh ada yang kena kotoran cicak. Apa hukumnya? Hati-hati, itu sholat membawa najis kita, karena kita membawa sesuatu yang terkait, yang berbarengan dengan kita sholat. Kabelnya itu nah, ujungnya ini ternyata ada kotoran cicak. Wah sudah, wassalam, batal. Sholat kita itu batal, tidak dianggap sah, karena kita dianggap membawa najis. Tapi kan enggak waktu kita sholat berdirinya itu Ustaz. Ya memang, tapi kan kabel ini kan bersambung, berkaitan. Makanya jangan sampai berkaitan. Nah, gitu. Paham ya? Sampai di situ ya. Jangan sampai bersambung. Ada lagi? Enggak perlu bersalam, langsung batal. Langsung keluar dari sholat. Pertanyaannya masalah batal, Pak. Kan misal supaya Jumat nih, Pak.
Terus kita ini di masjid kan lumayan besar. Kalau tajak di tengah itu batal itu kita boleh kan duduk diam gini aja, atau tetap ngikutin aja sholatnya sampai selesai. Bagaimana cara ininya? Nah, ini nih. Ini malu sih memang. Iya, kalau ini Malu masih sih ada memang. itunya, Malu memang gitu kan. Satu sisi ya, contoh Masjid Agung. Masjid Agung itu adalah masjid yang tanpa tiang, nggak ada tiang. Nggak ada tiang di situ. Sebenarnya fungsi tiang tuh kita bisa mencari celah kayak gitu. Nah, tuh ada celah kayak gitu. Nah, kalau nggak ada tiang tuh susah. Pas dalam keadaan sholat, pas batal misalkan. Nah, ini gimana caranya ini nih, mau keluar ini nih, mau berjalan malu, orang banyak. Maka ketika posisi kita dalam kondisi seperti demikian, kita diperbolehkan diam. Artinya pada saat sholat kan, buang angin sekalinya, duduk aja kita, duduk. Tapi malu nggak? Malu kita. Maka di situ disebutkan. Nah, ini bagusnya nih di dalam kitab Samsul Munairah itu disebutkan Habib Ibrahim bin Zain bin Smith. Nah, jadi kata Habib Ibrahim bin Zain bin Smith, lebih bagusnya ketika kita sudah batal kan? Kita sudah batal misalkan kena najis atau buang angin, sudah kita ikrarkan dalam hati, aku berbatal, sudah batal. Tapi gerakan tetap mengikuti gerakan orang sholat, jadi nggak ketahuan. Tetap kayak orang sholat aja. Tapi nggak usah berbacaan, nggak usah, karena batal sudah. Nah, nanti kalau sudah selesai, baru kita permisi, kan boleh aja. Kalau orang sudah selesai, permisi, baru wudhu, sholat lagi. Nah, caranya gitu tadi. Ya gimana? Memang lebih bagusnya lagi, lebih utamanya tuh keluar. Cuman gimana? Kalau kita masih ada rasa, kalau kita malu misalkan, susah kayak gitu lah, susah. Cuman kalau misalkan kalian mau lebih afdolnya itu tuh, ya itu sih susah sih sebenarnya. Kalau mau keluar, hati-hati. Cara keluar, memang afdolnya keluar. Mending kalau ya tebal-tebal muka lah, nggak apa-apa lah, malu tenang. Afdolnya ini misalkan keluar, hati-hati. Kalau keluar jangan sampai kalian menginjak tempat sujudnya orang. Nah, kalaupun misalkan kalian mau keluar itu, misalkan ya, contoh bentuknya kayak gini ya. Nah, gini kan, gini. Atau, nah hadap kiblat itu kan, ini jamaah sini kan banyak kan, ini imam sini. Cara keluarnya itu, misalkan kalian posisi kalian di tengah sini, kalian jangan melusuri ini, jangan itu nginjak tempat sujudnya orang. Terus ke belakang. Kalau orang yang paham, biasanya mereka paham mau dibatal, pasti memberikan ruang. Nah, silahkan kalian terobos atau permisi gitu. Kalau kalian lewat daripada depannya ini, itu bisa menginjak tempat sujud, kecuali tempatnya itu tuh agak lebar. Misalkan kayak gini, nah ini sejadah yang kayak gini kan, ini ada jalan kan, boleh. Ini boleh nih kayak gini, karena tempat sujud kan di sini. Nah, itu. Jadi kalau nginjak sini pelan-pelan, permisi sambil nunduk kayak gitu nah. Boleh, lil maklum. Dimaklumi. Karena ketika kalian sholat jangan sampai kalian melangkahi depan orang sholat itu tuh. Dalam satu riwayat dalam kitab Bulughul Maram itu dijelaskan lebih afdol menunggu 40 tahun daripada kalian melewati depan orang sholat. Dalam satu riwayat barang siapa yang melewati depan orang sholat dengan sengaja, tanpa khilaf, tanpa uzur, tanpa ada sesuatu yang diperbolehkan, maka halal darahnya pada saat itu. Nah, itu saking kuatnya, saking kerasnya gitu nah, teguran. Kecuali misalkan ada orang ini musola, sudah tahu musola, tempat orang sholat, dia mau sholat sunat, sholat di situ, di parak pintu, orang mau masuk kayak apa? Wah, nggak apa-apa, Allahu Akbar. Jadi dihalanginya kawan-kawan mau masuk, ya terobos aja nggak apa-apa, lewati aja. Karena diperbolehkan, karena ini jalan orang itu diperbolehkan. Kata guru Abdul Hasan boleh, masuk aja. Kalau misalkan dia menghalangi jalan, terobos aja, nggak apa-apa, tidak halal darahnya. Itu ya. Ada lagi? Tanya yang materi minggu lalu soal yang berhadas, orang yang berhadas itu kan salah satunya nggak boleh hadas besar ya, Iya, nggak boleh masuk ke masjid. Nah, masjid ini batasannya di mana, Ustaz? Apakah halamannya itu termasuk masjid juga, ataukah ruangan-ruangan yang di dalamnya itu yang tidak disolati itu termasuk masjid juga, ataukah masjid itu cuma tempat yang buat sholatnya? Dalam kitab Takrirat Sadidat itu disebutkan, itu murid daripada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya.
Jadi dalam kitab Taqrir Sadidat itu batasan daripada masjid itu adalah area-area yang dimana area itu tuh adalah area yang disolati, termasuk teras. Karena teras kalau masjid itu penuh pasti mereka sholat sampai ke teras kan. Nah, termasuk ke terasnya itu. Namun halaman itu tidak termasuk dalam area masjid. Itu masuk luar masjid, walaupun halaman itu nantinya misalkan orang hari raya tetap disolati atau Jumatan sampai meluber ke teras ke halaman. Tidak apa-apa kalau di bagian halaman. Tapi kalau di bagian teras atau di bagian yang apalagi dalam ya, dalam dan sebagainya itu, nah itu termasuk daripada area-area yang area-area masjid. Maka area-area itu tidak diperbolehkan bagi seseorang yang berhadas besar itu berdiam di sana. Duduk, berdiam, menetap, berdiri tegak di sana. Melewati boleh. Kalau dia melewati boleh. Kalau dalam kitab Taqrir Sadidat gini, dia ingin melewati misalkan gak ada jalan lain, atau misalkan dia ingin melewati sekedar ada yang diambil, masuk sambil berjalan terus gak apa-apa, dimaafkan. Tapi kalau misalkan dia mondar mandir di situ walaupun berjalan, ya tetap gak boleh, gak boleh. Kamu kurang gawian, mondar mandir di situ, maka sudah berhadas lagi. Nah, khususnya biasanya pada pada wanita yang misalkan dia itu tuh haid ya atau halangan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan tempat ini? Apakah ini dikategorikan masjid atau musala, atau ibarat kita tuh boleh nggak wanita haid misalkan masuk ke sini? Nah, dalam kitab Sabilal Muhtadin, nah itu dalam Sabilal Muhtadin lagi diperbolehkan karena ini asal mula pembangunannya bukan musala. Ini bangun sebenarnya ini kan kantor. Sebelumnya kan ini kan kantor kan, dulu itu kan Peskam di sini. Fasya di sebelah. Ruang Peskam tuh Fasya dulu tuh. Sini Peskam dulunya. Sebelah situ Febi. Nah, itu asal mulanya. Nah, sini dulu kok kantor. Ketika dipindah Fasya ke sini tempatnya menjadi mushola, dijadikan mushola. Maka karena awal mula pembangunannya bukan untuk mushola, maka apa ya? Dihukumkan ini bukan dihukumkan mushola, walaupun sekarang menjadi mushola. Maka ketika wanita haid masuk nggak apa-apa. Itu ya. Itu terkait dengan hadas besar. Kalau sholat tadi sedikit kan ini dia lagi sholat sunat saya Pak. Kami datang nih tepuk bahunya dengan niat sholat zuhur. Itu yang sebagai yang jadi imam itu, yang dijadikan imam boleh ngasih isyarat kan? Kami nggak lagi sholat gitu atau ada isyarat gimana? Atau itu ketika selesai sholat imamnya tadi bilang kita sholat zuhur, jadi yang tadi batal sholat atau gimana? Dalam kitab Bajuri disebutkan sholla wala nawa wala sholla. Boleh. Jadi begini, misalkan ya, Bapak lagi sholat sunat qobliyah, bukan qobliyah, ba'diyah ya, ba'diyah. Sekalinya ada orang menepuk, Allahu Akbar. Padahal Bapak ini sholat sunat. Sekalinya Bapak sholatnya 2 rakaat. Nah, yang ini langsung naik kan, langsung naik menambal kan 4 rakaat. Atau sebelumnya itu tuh kita sudah merasa ditepuk padahal kita ini sholat sunat. Yang ini dia menepuk untuk sholat wajib atau sholat fardu zuhur. Apa hukumnya? Lanjutkan. Kita tetap mendapatkan niat kita niat sholat sunat, tapi ada ada pahala tambahan jamaah dari ketidaktahuan daripada jamaah di belakang. Jadi memberi syafaat nih yang di belakang ini nih. Yang di belakang mendapatkan pahala jamaah juga dan menggugurkan kewajibannya sholat fardu. Boleh hukumnya. Lanjutkan dalam kitab Bajuri, lanjutkan. Jangan diputus misalkan kita berikan syarat, maaf, anda sholat sunat aja gitu. Jangan. Enggak usah berbatal. Itu pernah kejadian waktu itu tuh, tapi ini waktu kejadian memang fatal. Dia bapak ini kan punya kawan namanya Guru Raji, buka aja di YouTube itu pokoknya, Guru Bahar Raji. Nah, jadi waktu itu sholat berdua dengan Guru Raji kan. Guru Raji ini sholat sunat. Waktu itu di asrama di belakang daripada asrama putra. Nah, kiblatnya itu tuh pas ke sini, tapinya sholat hadap ke situ. Allahu Akbar, mantapnya sholatnya. Sudah selesai wudu, sholat. Ini lain nih, kok hadap sini aja. Padahal kan gurunya, pian sholatnya menghadap ke Israel gurunya. Ke Israel, ada ke Mekah guru. Nah, bebatal kasidin, mestinya bebatal, tapi jadi sidin apa? Lanjutkan. Jadi sidin lanjutkan sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa ya. Kenapa jadi kamu tadi jadi? Biar sholatnya ke Israel guru Oh ya kah, aku udah tahu pangkat apa Pak, dimaklumi aja.
Padahal itu secara hukum apakah sah? Tidak sah. Yang kedua, secara apa namanya ya? Secara pahala dapat pahala. Kada, cuman daripada supan menutupi supan itu pada kan aja karena papa aja itu kawan lah. Ya itu kisahnya bapak tuh berimaman dengan itu ya kisah kucing sholat Allahu Akbar kan kita sholat tarawih sih dia suruh jadi imam guru pian jadi imam ya kan. Jadi bapak guru Rafiq, guru Ghafur kan gitu kan. Alhamdulillah kawanan kami itu semua jadi isi majelis lah gitu. Sholat sama sholat tarawih kan. Nah pas sholat tarawih itu ada kucingnya berjalan. Kami itu kalau misalkan sholat di asrama ada kucing berjalan, was-was dah. Was-was. Mun kadang masuk ke sarung. Kadang lingkar-lingkur di sini di sejadah itu apakah was-was dah kami kucing nih. Pas di pertengahan sholat. Ya. Sekalinya pas menuju ke imaman wadah imam kan menuju ke situ, guru rajin ini lagi rukuk kan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, stopnya dulu di sini kan. Pas sudah mau sujud, kucing ini jalan membelakangi. Jadi pantatnya tuh dinaikkannya kayak itu. Mau sujud ini gimana memindah posisi yo. Jadi kami melihatinya tuh nahan ketawa. Nahan. Ini bisa tercium nih. Tercium burit kucing nih. Nahan kami ketawa kan. Masuk duduk. Sujud lagi melihat kucingnya masih ada. Waduh, sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil beliau sarung gitu kan. Surbannya kan. Hei, gitu. Baunya ajarnya. Berarti batal sudah. Kami yang ngumpat ini juga batal aja supanya. Cuman daripada supan kan kada batal sidin. Itu gawian tuh kawannya, ngaranya kawan di pondok, biasa ada aja kayak gitu tuh gawian. Nah, cuman kalau kembali ke situ tadi dihukumkan yang kayak gitu ya. Nanti hukumkan seperti itu. Ada lagi? Berarti yang tadi Ustaz. Berarti kalau misalnya ada ruangan di dalam masjid itu termasuk juga masjid atau bukan? Yang mana? Ruangan. Iya. Nah, ada ruangan-ruangan itu. Ketika ada ruangan di dalam masjid itu masuk dalam kategori masjid. Nah, itu problem. Misalnya, kayak kaum gitu kan biasa dikasih tempat di dalam masjid. Dalam masjid kan? Ruangan tersendiri lah daripada tempat sholat. Berarti itu masuk juga dalam kategori tempat sholat gitu. Kalau dalam kitab takrirat itu tuh ketika dia masih menyambung dengan masjid tersebut masuk. Nah, makanya kenapa orang haid, orang halangan misalkan bisa jangan berziarah dulu makam guru sekumpul. Karena makam guru sekumpul ini tersambung. Kan tersambung kan? Belakangnya itu kan tersambung dengan musolanya kan. Nah, kalau binian atau cewek yang lagi halangan itu masuk dalam kategori masuk di dalam wilayah atau kawasan daripada musola ya, belum masjid kan, bukan masjid itu. Masuk, hati-hati. Nah, kalau misalkan haid ke sana bisa masuk dalam kategori itu. Nah, walaupun memang ada pendapat yang lain. Selama tempat tersebut bukan tempat yang disolati, boleh-boleh saja. Itu pendapat yang lain. Nah, itu kalau kalau nggak salah, tapi pendapatnya cuma satu pendapat loh. Artinya nggak masyhur ya, nggak jumhur mengatakan itu, cuma satu pendapat. Cuman dalam kategori itu mungkin diperbolehkan. Makanya itu terkadang ada orang yang cari aman, dia tuh bikin rumah untuk kaumnya itu tuh terpisah daripada tempatnya itu. Cuman kalau misalkan menyatu pun nggak masalah kalau menggunakan pendapat itu. Imam Syafi'i juga, pendapat Imam Syafi'i juga. Cuman itu tadi dia nggak jumhur, tidak jumhur. Nah itu dikhawatirkan. Cuman ala kulli hal, intinya apa? Kalau misalkan Bapak berpatokan kepada apa? Kalau misalkan bisa, tidak. Kalau misalkan bisa. Tapi kalau misalkan ada kejadian kayak gitu atau memang kaumnya memang kayak di sana, namanya kaum kan kita nggak tahu kan. Apalagi misalkan kaumnya punya bini, sudah ada. Punya bini, sudah ada. Bagaimana itu? Berarti di sana apa hukumnya? Nah, kita kembalikan ke hukum yang tadi itu, yang pendapat satu ulama itu tadi yang mengatakan selama tempat tersebut bukan sholatnya, itu bukan tempat yang disolati diperbolehkan. Nah, itu diperbolehkan gitu ya. Nah, sama seperti orang sholat di pemakaman apa hukumnya? Makruh. Sholat di makam, area makam itu hukumnya makruh. Nah, bagaimana kalau misalkan sholat yang masjidnya itu tuh di sebelah masjidnya itu tuh makam? Contoh, makam siapa? Makam siapa? Ami, yang di balik papan itu. Syarifah siapa?
Syarifah Maryam, ya kalau nggak salah, Syarifah Maryam, makam wali, Syarifah Maryam. Itu masuk dalam kawasan masjid. Atau misalkan di Bontang, ada di Bontang, di mana ya? Itu tuh dekat mangrove tuh. Nah di situ tuh ada masjid, di bagian dekat beduk tuh ada makam. Dan itu tempat yang dijumati di situ, ada makam di situ. Apa hukumnya? Boleh, diperbolehkan. Karena tetap dihukumkan masjid, bukan dihukumkan sebagai makam. Loh, makam Rasulullah di mana? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Orang sholat hadap situ. Belakangnya makam. Boleh aja sholat Masjid Nabawi. Nah, itu artinya di situ ya. Bahkan di situ tuh kan ketika sholat Masjid Nabawi full penuh, jadi sampai menghadap makam. Tapi di belakang kan kosong kan. Jadi ketika sudah sampai mulbir keluar, mereka kan menghadap ke arah makam. Sholatnya itu tuh. Apa hukumnya? Boleh saja, nggak masalah. Itu ya. Kalau tempat khusus pemakaman umum, siapa mau sholat di situ? Gitu nah. Gitu. Nah ini najis. Kalau yang sujud syukur itu Pak, orang yang main bola segala macam kan senang sujud syukur itu tuh itu bukan apa aja kan, maksudnya kayak mulai dari tata caranya sampai ke tempat dia sujudnya itu memang dibolehkan. Oke. Sujud syukur itu boleh dilakukan dimanapun, tanpa mengenal tempat, tanpa mengenal waktu. Ya. Dengan catatan wajib sitrul aurah, menutup aurat. Sudah dah mau pemain bola kayak gimana ya, tutup aurat ya gimana, nggak bisa. Tidak dinamakan sujud syukur, tidak dimakan ya, dia dinamakan, kalau kami menyebutnya mencium tanah. Nah, gitu. Mencium tanah aja kayak gitu tuh, tidak sujud syukur kayak gitu. Nah, karena dia harus sitrul aurah, nah, menutup aurat itu tadi. Jadi buat tempatnya itu Pak, walaupun dia kita kan nggak kayak ngecek ini najis atau enggak gitu, nggak masalah, tidak masalah ngecek najis atau tidak, nggak masalah. Apalagi lapangan stadion Rondang Demang dekat rumah bapak itu kan, itu tuh pokoknya kalau kamu nelusuri di bagian sini itu tuh penuh dengan kotoran kucing tuh. Wih, penuh tuh. Siapa yang mau sujud syukur di situ? Gitu ya. Nah. Tadi kan bangkai manusia itu suci kan Pak? Nah. Dan juga apa yang terlepas daripada tubuhnya itu suci juga. Suci. Tapi kan rambut perempuan itu aurat. Apakah ketika terlepas termasuk aurat juga ataukah terlepas dari hukum aurat? Oke, baik. Nah, aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutup ya. Aurat adalah sesuatu yang wajib ditutup dan sesuatu yang tidak boleh ditampakkan kepada orang atau kepada lawan jenis. Nah, kita belum masuk pembahasan aurat sebenarnya, cuman ini pembahasan lebih dalamnya kayak gini. Aurat antara laki-laki dengan laki-laki ada, laki-laki dengan perempuan ada, perempuan dengan perempuan ada. Nah, jadi laki-laki dengan laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Pusar dengan lutut. Ini wajib tertutup. Laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan laki-laki. Jadi boleh nggak misalkan ada laki-laki di kos pakai celana dalam, say hello dengan kawan yang di kos, bilang halo kayak itu, nah celana dalam juga boleh nggak? Ya nggak boleh. Jelas ya, laki-laki dengan laki-laki. Nah, kemudian perempuan dengan perempuan apa batasan auratnya? Antara pusar dengan lutut sama. Perempuan dengan perempuan, pusar dengan lutut sama. Nah, perempuan dengan laki-laki, si perempuan itu auratnya sekujur badan kecuali apa? Wajah dan tangan. Nah, apakah punggung tangan ini termasuk daripada aurat? Nah, dari menurut pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i, ketika sholat ini wajib ditutup, tapi ketika tidak sholat ini diperbolehkan untuk dibuka. Tahu ya? Sholat ini wajib ditutup. Nih, bagian ini nggak apa-apa terbuka. Tapi ketika di luar sholat ini boleh terbuka bagian sini. Nah, ini kalau kaki mutlak harus tutup kaki kan. Itu pendapat sebagian dari pendapat mazhab Imam Syafi'i. Makanya kalau kita lihat ya, para syarifah kan yang dari Hadramaut, mereka bercadar tapi tangannya nggak ditutup. Ada yang nggak ditutup tangannya? Karena itu tadi, karena yang ditutup itu ketika dalam keadaan sholat. Ketika di luar sholat ini boleh terlihat. Kecuali di mazhab lain bapak nggak tahu ya, mazhab Imam Hanafi Imam Hambali lebih keras kayaknya masalah aurat ini. Nah, apa lagi tadi? Antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau laki-laki apa batasan aurat daripada laki-laki? Nah, kalau laki-laki, wanita melihat laki-laki, boleh nggak misalkan Ricky misalkan pakai celana pendek tapi dari sini sampai sini keluar ke kampus.
Siapa aja pasti malu lah, malu kayak gitu tuh. Nah, maka aurat antara perempuan dengan laki-laki. Nah, kalau laki-laki auratnya bagian mana? Sama badan, tapi ibarat kita tuh segini nah. Kalau di dalam fikih itu segini nah. Ini batasannya, ini boleh terlihat nih, ini boleh terlihat sampai sini, sampai lutut. Paham kan? Sini nah, batasannya nah, set sampai sini. Nah, jadi kalau pakai baju kaos gini boleh nggak? Dalam satu riwayat boleh. Baju kaos gini, karena tertutup kan, tertutup. Nah, tapi bagian sini jangan dibuka kayak pesumu. Makanya kan ada salah satu tradisi kan, tradisi rasanya di Jawa tuh Jawa Timur atau Jawa Tengah tuh. Yang cowoknya itu tuh cuma pakai sarung gitu nah. Oh iya. Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Ya itu sebenarnya problem loh. Itu pantas untuk jadi kajian loh. Gak ada yang belum yang angkat judul skripsinya tuh. Gimana tinjauan hukum Islam kayak gitu tuh nah. Karena ceweknya juga dalam keadaan yang itu terbuka kan menggunakan konde dan sebagainya itu. Tinjauan hukum Islam membenturkan hukum Islam dengan hukum adat gitu tadi. Kalau sepupu Nah. itu gimana Pak? Kan sepupu kalau di kita kan boleh dinikahi pertama. Karena kalau di kayak kumpul-kumpul keluarga kan kadang kalau lagi hari-hari biasa mereka kan nggak tutup aurat tuh rambut aja. Nah, itu problem. Kita dosa kan nggak itu Mas? Itu problem. Sebenarnya problem di situ. Satu sisi kalau kita nasihatinya itu kan tutup auratnya, kadang dia tersinggung ujung-ujungnya padahal ke mamanya. Kalau hari biasa maksudnya itu Pak, hari-hari biasa aja. Hari-hari biasa misalkan. Kita bertemu dengan dia, kondisi dia tuh gitu kan. kondisi dia nggak tutup aurat. Iya. Ya paling enggak kita yang menjaga mata. Susah kalau paling enggak kita yang jaga mata. Itu. Tadi lanjutkan pertanyaan Bayu tadi. Rambut perempuan Nah. yang terlepas. Nah, maka ketika rambut perempuan sudah ada rambut perempuan, apakah rambut perempuan yang ada itu termasuk daripada yang terlepas itu termasuk daripada aurat? Aurat. Jangan kita melihat daripada rambut perempuan. Cuman kalau misalkan di salon, ya makanya salon itu ada salon khusus laki-laki, ada salon khusus perempuan kan. Kalau bercampur di situ kita tidak bisa membedakan mana perempuan atau mana laki-laki kan. Kalau tidak bisa dibedakan itu dimaafkan. Walaupun tetap dihukumkan daripada aurat, tapi dimaafkan. Nah, cuman ketika kita sudah jelas tahu itu adalah aurat daripada wanita tersebut, nah bagaimana caranya? Hindarkan mata kita untuk melihat itu, tutupi. Termasuk misalkan yang kayak kemarin itu tuh kan ada yang kejadian, sudah lama sih kejadiannya itu tuh, yang dinaikkan gunung di arah menuju Sebulu jalur Tenggarong seberang. Itu kan jalannya sakit kan. Itu ada yang orang terlindas, cewek ya, terlindas. Jadi ini mobil tronton naik, gak bisa naik kan, tuh turun. Namanya emak-emak naik motor tuh mepet banget kayak itu, sudah tahu ini mau mati, sudah coba bang menyingkir, ini gak diam di hatinya kayak itu nah, ini keajalku kayak itu nah, dilindas tewas, penyet, asli penyet, jadi perutnya habis, jadi tinggal bagian atasnya dengan bagian kaki, tersisa itu aja penyet. Nah, walhasil kakinya gimana? Aurat sifatnya. Jadi apa? Ditutup, harus ditutup. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menyentuh kakinya? Batal nggak wudhu kita? Batal. Batal bersentuhan dengan lawan jenis. Bagaimana kalau menyentuh rambutnya? Nggak batal. Ingat ya, yang disentuh itu adalah kulit. Kalau gigi, sentuh giginya itu lah. Nggak apa. Kalau rambut, nggak apa-apa. Nah, maka dihukumkan itu tadi. Tetap dia itu tuh dihukumkan aurat. Cuman itu tadi, apakah kita berdosa? Salah satu caranya misalkan dia terputus daripada rambutnya itu, kita palingkan muka kita. Soalnya itu tadi kata Habib Salim Asy-Syatiri, kita saat ini sudah susah menghilangkan atau menghindarkan diri mata kita daripada melihat aurat, itu sangat susah sekarang. Maka cara utamanya bagaimana ketika terlihat aurat? Pikirkan mata kita tuh. Sudah. Paling tidak hati itu menolak kayak gitu nah. Dan istighfar, makanya perbanyak istighfar setiap hari 100 kali itu minimal. Nah, betul ya? Kalau jenazah Pak, kan kadang ada yang saya sempat baca tanda-tanda mau meninggal kan nafsu makan lama banget. Ketika yang bersangkutan wafat itu kalau kayak memastikan benar-benar kosong tuh bisa Pak. Kan kalau memang misalnya masih ada terbawa tertinggal gitu tuh masih mandikannya itu sah-sah aja kan. Oke, baik. Bapak diajari oleh Habib Sodik ya. Habib Sodik Amuntai memandikan jenazah. Jadi salah satu cara memandikan jenazah itu bagaimana?
Ini kan perutnya kan, ketika kita dimandikan, usahakan kita tekan dulu bagian perutnya, mulai dari rusuk bagian bawah nih, nah. Tekan, pakai 2 jari, tekan dulu, tekan. Nah, sambil ditekan itu tuh nanti bagian fesesnya itu pasti keluar, kotorannya itu pasti keluar. Nah, sudah kita tekan kan, sambil ada yang mendorong untuk didudukkan, ya kan baring kan, mendorong didudukkan gitu, nah didudukkan, sambil kita tekan sambil didudukkan, itu keluar itu. Sudah, terus dah sekali aja, jangan berkali-kali, jangan sekali aja. Kemudian cuci, sudah, dia nggak akan terkeluar lagi, walaupun nanti kita gotong, kita angkat, kita nggak apa-apa, dia nggak akan terkeluar lagi. Itu mengeluarkan daripada yang di dalam perut itu tadi. Karena kalau terkeluar najis, sudah dimandikan, mandi ulang. Bukan mandi ulang sih, diwudukan aja sih. Kan sudah dimandikan, kan ketika keluar diwudukan ulang. Gitu tadi, atau diganti nanti kain kafannya kan, karena kalau waktu kita sholat kan jangan sampai ada netes najis ataupun darah itu ketika disolatkan itu. Almarhum dari kaiknya bapak waktu itu kan meninggal dunia di Banjarmasin. Beliau berwasiat, kuburkan aku di Sungai Dama. Nah, di Sungai Dama. Wasiat beliau kan, sudah dibawa pakai pesawat waktu itu kan, jenazah beliau itu tuh 7 juta tuh, 7 juta. Buat pakai pesawat, pakai peti mati, maka peti matinya peti mati orang Nasrani lagi dibawa kayak disediakan kan gitu kan. Tapi ya sudah di kain kafani kan. Sekalinya pas dibawa itu tuh apa? Ada najis terkeluar. Najis terkeluar ya, dengan darah kan terkeluar kan. Karena di ketinggian berapa kan jenazah itu kan. Walhasil apa? Ini nanya nih, pada nanya semua ke bapak kan, gimana ini hukumnya? Ganti aja kain kafannya. Ganti waktu itu, ganti, dimandikan ulang nggak perlu. Kemarin kan sudah dimandikan. Nah, cukup dibersihkan, diwudukan, dah, diwudukan, kita mewudukan gitu lah. Dah, tutup, selesai. Orang yang memandikan jenazah itu kena najis kalau najis. Kenapa? Orang yang memandikan jenazah itu terkena hukuman najis juga kan? Najis, makanya harus disucikan kan? Mensucikannya kan mudah saja. Mandi harus mandi kan sampai mandi enggak? Nah, nggak mesti. Walaupun ketika habis memandikan jenazah, kalian tuh harus mandi ya. Ini siapa aja yang memandikan jenazah harus mandi ya, jangan sampai nggak mandi. Bahasa Banjarnya tuh kepidaraan atau karena penyakit yang penyakitnya itu tuh kadang kayak lemah, panas, demam, padahal nggak ada penyakitnya kayak itu lah. Nah, makanya disunahkan dalam tata khairat itu habis mandi kalian tuh memandikan jenazah, kalian mandi, ambil air mandi dengan baju-baju kalian tuh nah. Keluarkan. Menghindari daripada itu, daripada kebidaraan itu tuh. Gitu ya. Habis kah? Oke. Bapak anggap selesai ya. Nah, insyaallah nanti kita sambung materinya terkait dengan masalah istinja. Nah, kemudian ini kemarin Bapak ada pembicaraan dengan beberapa kakak tingkatmu kan. Ini terkait dengan kita sudah berada di bulan Sya'ban. Karena kita sudah berada di bulan Sya'ban, ini adalah bulan ruah kalau bahasa Jawanya, atau bulan arwah. Nah, jadi sebenarnya Bapak memang ada satu rencana, kita melakukan ziaratul kubra. Ziarah. Jadi berbareng-barengan. Cuman bagi yang mau aja, bagi yang mau ya. Misalkan kalian mau ikut silakan. Rencananya kita ziarah ke makam di mana, Brel? Siapa nama beliau? Nah, Guru Muhammad Bejuri dengan siapa satunya? Sayyid Luqman Al-Hasani ya. Nah, berdua itu ya. Nah, berdua itu rencana di sini aja, di Samarinda seberang sini aja. Insyaallah. Cuman kita masih cari waktu. Tapi rencananya juga hari Kamis juga, Kamis yang kayak gini. Karena Bapak cuma bisa tuh hari Kamis. Nah, insyaallah nanti kita atur waktu. Kalau mau ada yang mau ikut silahkan monggo. Kalau enggak apa-apa. Artinya kita sambil anu aja lah. Bapak cuma mau cari berkah aja sih, cari berkah. Karena kalau sudah bulan yang namanya bulan Sya'ban ini kan kata orang tuh bulan untuk memperbanyak ziarah. Bulan untuk memperbanyak ziarah. Makanya Bapak suka banget Bapak tuh berziarah ya di bulan-bulan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita baca dulu ya syair. Bismillah. Ada. Sudah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim.
ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعماه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بناس وما في الغيب مخزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب بربي أجمعين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وبالعلماء بأمر الله تران وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجهاد نتاج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وقد جمع شريعة واليقين وذكر الحيدروس الكتب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال لتاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يا أم الحاضرين ولطف شامل ودوام سترين لكل المذنبين تمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل بخير الشافعين
ini banyak yang berbeda ya dari yang di kitab punya Habib Umar dengan yang di dalam Imdad itu beda. Nah, Bapak ini yang diijazahkan ini yang dari Imdad. Nah, jadi nanti tetap kita mengacu ke Imdad, nanti Abdel ya fotokan nanti kirimkan ke teman-teman yang duduk di grup itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli hal wa a'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jami'a bil afiyati arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Ini rekaman. Sudah maka boleh. Pak, ada yang nitip pertanyaan Pak? Ya, jadi itu keluarganya nikah. Yang suami